Puji Tuhan. Selamat pagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, serta saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat kita bertemu kembali di dalam acara Sarapan Rohani GPDI Situbondo. Puji Tuhan. Kalau pada saat ini suasana Imlek masih kita rasakan, walaupun sudah lewat dari tanggal 1 Februari, suasana Imlek akan tetap dirasakan sampai kepada Cap Gome, yaitu 15 hari setelah Imlek. Sebab itu pada pagi hari ini saya ucapkan Kongsi Xingnian Kuai Lo, Sangti Zhufu, Sangti Sifu, Mong En Mong Fu. Haleluya. Saya ucapkan kepada saudara-saudara yang merayakan Imlek, selamat merayakan Imlek. Tuhan Yesus memberkati dengan damai sejahtera, sukacita, dan sukacita yang melimpah. Amin. Kalau kita lihat orang-orang yang merayakan Imlek, mereka akan menyambutnya dengan penuh sukacita, ya. Mereka akan pakai baju warna merah. Mereka berkumpul dalam keluarga, makan bersama-sama, yaitu Tuan Yen, ya. Dan juga mereka akan bagi-bagi angpau. Semua akan menyambutnya dengan penuh ceria. Puji Tuhan. Mereka juga menghias rumah-rumahnya dengan lampion dan juga pernak-pernik Imlek. Dan di pintu utama mereka, biasanya mereka memasang tulisan Fu, ya, tulisan Fu seperti ini. Fu artinya keberuntungan, hoki atau berkat, ya. Berkat kebahagiaan, berkat kedamaian, berkat kesehatan, dan berkat kelimpahan. Bahkan ada yang mengatakan kalau pasang Fu ini harus dibalik katanya. Kalau dibalik malah berkatnya akan semakin deras. Itu kata mereka. Tetapi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, puji Tuhan, bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus dan telah ditebus oleh darah Yesus, yang telah bersatu dalam Kristus, kita adalah orang-orang yang selalu diberkati, sebab Dialah sumber berkat. Amin. Judul renungan pada pagi hari ini ialah Fu atau berkat, Yesus sumber berkat. Saat kita bersatu dengan Dia, saat kita melekat kepada Dia, berkat-berkat itu pasti mengalir dalam hidup kita. Berkat jasmani maupun berkat rohani. Bukan hanya pada waktu kita masih hidup di dunia ini, tetapi Tuhan Yesus akan memberkati kita sampai kepada kehidupan yang kekal. Marilah pada pagi hari ini kita akan sama-sama melihat, membaca, dan mempelajari firman Tuhan. Berkat-berkat apa saja yang Tuhan sediakan, yang Tuhan berikan kepada umat-Nya. Puji Tuhan. Pertama, yaitu berkat sukacita. Kita akan melihatnya di Mazmur pasal 5 ayat 12 dan sampai 13. Firman Tuhan mengatakan, "Tetapi semua orang yang berlindung padanya akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai." Ya, puji Tuhan. Dikatakan semua orang yang berlindung padanya akan bersukacita. Sebab apa? Dia akan memagari kita dengan anugerah, dengan kebaikan, dan juga kebaikan seperti perisai. Perisai itu ialah firman Tuhan yang ditulis di dalam Amsal 30
ayat yang kelima. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Perisai adalah menjadi tameng yang melindungi kita dari segala permasalahan yang jahat. Tuhan melindungi kita sehingga kita akan selalu merasakan berkat sukacita itu. Karena kita yakin Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Karena Dia berjanji akan membentengi kita, melindungi kita dengan perisainya. Sebab Kau berkati orang yang setia kepadanya. Kau lindungi mereka dengan kasih-Mu, Puji Tuhan. Yang kedua, berkat kebahagiaan. Kita akan melihatnya di dalam Mazmur 119 ayat 2 dan 3. Firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Puji Tuhan, sini mengatakan berbahagialah. Tuhan akan memberkati kita dengan kebahagiaan bila kita sungguh-sungguh mencari Dia dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh kita belajar mengenal kepada Dia, sehingga kita boleh merasakan kebahagiaan yang Tuhan sediakan. Sebab kita mengenal kepada Dia dan kita akan berjalan menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Puji Tuhan. Lalu berkat yang ketiga yang Tuhan sediakan kepada kita, berkat damai sejahtera. Kita akan melihatnya dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Firman Tuhan mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera Tuhan berikan kepada kita kalau kita bersatu dengan Dia, karena Dialah Raja Damai. Sejahtera-Ku dikatakan, damai sejahtera-Ku berikan kepadamu. Jadi sejahtera-Ku sendiri yang kuberikan kepadamu, yaitu Roh Kudus yang akan tinggal di dalam hati kita. Sebab kita tahu bagaimana damai sejahtera yang melampaui segala akal akan Tuhan jaga hati dan jiwa kita. Dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Puji Tuhan, kalau ada damai sejahtera, maka ada sukacita yang dari surga. Kita akan merasakan kedamaian, ketentraman di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Lalu berkat yang keempat, yaitu berkat kemakmuran, berkat kelimpahan yang Tuhan Yesus janjikan juga kepada kita umat-umatnya. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Firman Tuhan mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang tertanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan daun tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Puji Tuhan. Diberkati orang yang mengandalkan kepada Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan. Walaupun masa-masa sulit, masa-masa keadaan yang tidak baik, tapi Tuhan berjanji, Dia kepada mereka yang mengandalkan Dia tetap akan memberkati kita. Sebab kita mengandalkan kepada Tuhan Yesus yang ajaib. Dialah sumber pengharapan kita. Berkat kemakmuran, berkat yang akan Tuhan curahkan saat kita sudah bersatu dengan Kristus.
Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Tuhan akan menyatakan dirinya kepada kita. Tuhan akan menyatakan kemuliaannya dan mujizatnya di dalam kehidupan kita, sehingga kelimpahan-kelimpahan boleh terjadi di dalam kehidupan kita, karena Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan Yesus yang hidup dan berkuasa. Puji Tuhan. Kalau Imlek, saat kita makan bersama-sama, kebanyakan pasti ada buah jeruk ya. Buah jeruk keprok biasanya ya. Jeruk itu mereka menyediakan jeruk itu kalau orang Tiongkok dia bilang itu adalah lambang kesatuan. Di mana buah jeruk itu satu, tapi di dalamnya banyak ya. Jadi berarti mengharapkan keluarga ini tetap dalam kerukunan, dalam kesatuan, sekalipun banyak keluarga di dalamnya, ya, banyak saudara-saudari di dalamnya, tetapi semuanya bersatu hidup dalam kerukunan. Sebab saat hidup dalam kerukunan, ada berkat kerukunan yang Tuhan curahkan kepada keluarga-keluarga kita. Dikatakan dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Judul perikop ini, persaudaraan yang rukun. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke jangkut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, kalau umat Tuhan hidup dalam kerukunan, dikatakan seperti minyak wangi, ya, seperti embun yang dari Hermon, yaitu seperti minyak wangi yang berharga, yang dituangkan ke atas kepala Harun yang menjadi kepala keluarga, lalu turun ke janggut dan ke jubahnya, yaitu berkat akan mengalir, melimpah dalam seluruh keluarga. Di sanalah Tuhan akan menurunkan berkat-berkat-Nya kehidupan saat ini maupun kehidupan yang akan datang, yaitu kehidupannya kekal. Berkat-berkat yang Tuhan janjikan itu bukan hanya diberikan kepada kita, tetapi firman Tuhan katakan berkat-berkat juga akan diberikan kepada keturunan kita. Kita akan melihatnya di dalam Mazmur 103 ayat 17 sampai 18. Tetapi kasih setia Tuhan dan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang diingat untuk melakukan titahnya. Kasih setia Tuhan, berkat Tuhan akan Tuhan curahkan, akan Tuhan berikan kepada orang yang sungguh-sungguh bertakwa, yang sungguh-sungguh hidup menurut jalan Tuhan. Dikatakan bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya, yang selalu ingat untuk melakukan titahnya, melakukan perintah-perintahnya, melakukan apa menjadi kehendak Tuhan di dalam setiap langkah hidup kita. Dan Tuhan katakan berkat itu juga akan diberikan bukan hanya kepada kita, juga akan diberikan kepada keturunan kita, kepada anak-anak dan cucu-cucu kita. Puji Tuhan, puji Tuhan, berkat yang dahsyat yang Tuhan berikan kepada kita. Sebab itu, marilah kita akan selalu cari Tuhan Yesus, mendekatkan diri kepadanya, sebab Dia adalah sumber berkat. Saat kita mengutamakan kerajaan Allah, saat kita mencari Yesus, dan saat kita belajar mengenal kepadanya lebih dalam lagi dan berusaha mengenal akan kebenaran-kebenarannya, maka semuanya itu akan dilimpahkan kepada kita. Sebagai ayat penutup dalam Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi
Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Puji Tuhan, inilah janji firman Tuhan. Kalau kita mencari Dia dengan segenap hati, maka berkat itu akan Tuhan curahkan kepada kita. Tuhan akan tambahkan kepada kita. Puji Tuhan. Sekian renungan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.